lagi bersama saya di channel saya untuk meneruskan video sebelumnya, yaitu mengenai pengobatan alergi dengan pijat refleksi. Seperti kemarin saya jelaskan bahwa titik pertama itu adalah 3 titik pertama yang harus dilakukan dalam pemijatan refleksi adalah ginjal, saluran kencing, dan juga kandung kencing. Nah, untuk pengobatan refleksi ini yang lebih baik adalah dimulai dari kaki sebelah kiri, karena kaki sebelah kiri itu adalah aliran darah yang mengarah ke jantung langsung. Oleh karena itu disarankan untuk mengobati penyakit dengan refleksi itu diutamakan yang harus kaki kiri dulu. Nah, sekarang kita pijat refleksi itu bisa dengan cara dipijat seperti ini dengan jempol, atau juga jika seperti ini dengan kaki dengan jari telunjuk, atau juga bisa seperti ini. Ini tangan kita ginikan, ini begini. Nah, dan usahakan pada saat memijat itu menggunakan hand body lotion, atau menggunakan juga atau minyak gitu ya, mau minyak kelapa boleh, atau minyak urut juga boleh, kayak gitu. Nah, tetapi kalau misalkan dengan kita memijat dengan tangan, itu terkadang kita menemukan bahwa gimana nih kalau misalkan kulitnya ternyata tebal atau keras, atau kapalan atau gitulah. Nah, itu biasanya kita menggunakan alat pijat seperti ini, dengan kayu yang ada jenisnya, yang satu itu agak runcing, yang satu tumpul. Nah, ini fungsinya yang tumpul ini untuk hal-hal yang ibaratnya besar, jadi areanya besar. Tapi kalau yang runcing ini bisa mungkin kalau bila mana ada titik-titik refleksi yang ibaratnya itu tidak luas, nah itu kita bisa menggunakannya dengan dengan kayu yang runcing. Oke, yang pertama ini kita pijat adalah titik ginjal. Kemarin saya sudah jelaskan, dia ini patokannya ada tulang yang menonjol di sini. Nah, itu naik sedikit. Nah, itu di sini, sekitar sini. Nah, ini kita pencet. Nah, ini pemijatan ini tekanannya ini kurang lebih harus 2 kilo kalau bisa. Nah, memang agak kencang sedikit, dalam artian tekanannya juga agak kencang, cuman bila mana untuk manula itu jangan terlalu kencang, kayak gitu. Nah, ini selama 2 menit kita pijat sampai 5 menit. Kemudian juga titik yang ada di sini, yang kedua titik namanya ureter atau saluran kencing. Nah, ini pun juga harus kita pijat selama 2 menit sampai 5 menit. Kemudian kita beralih ke titik yang namanya titik kandung kencing. Nah, bila mana 3 hal ini sudah, hal yang pertama ini kita lakukan, maka kita pindah ke kepala. Kenapa? Karena kepala ini adalah pusat yang memerintahkan organ tubuh kita itu bergerak atau berjalan. Nah, yang kita pencet di sini adalah titik kelenjar pituitari, yang mana dia mengatur banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan organ tubuh, metabolisme, pertumbuhan, dan kesembuhan. Nah, ini adanya sebelah kanan posisinya. Nah, ini kalau kita pencet nih, dan di sini ada cekungan sebelah kanan bagian sini. Nah, ini kita pencet sininya, kayak gitu. Nah, ada juga yang di sini yang namanya saraf trigeminus. Nah, ini biasanya saraf ini adanya di sekitar sini, di bagian dalam ini. Nah, ini kalau untuk kayak gini kan kita tidak bisa pakai kayu. Nah, kita pencet pakai jari saja, itu sudah cukup. Biasanya setelah 2 menit ini terasa. Nah, kemudian setelah ini kita beralih ke bagian metabolisme, yaitu lambung di sini. Nah, untuk memeriksa lambung nih gampang. Kadang-kadang ini pada saat kita tekuk begini, ini ada cekungan yang di sini, dan kadang-kadang kita merasakan di situ ada pasir. Nah, kalau misalkan memang ada kotorannya, dia ada pasir. Nah, ini terus kita pencet di sininya. Setelah itu kita pencet pankreas di sisi sini. Tadi udah ada titiknya ya, jadi gampang. Makanya sebelum dipijat
bagusnya dititikin dulu kayak gitu. Nah, setelah dilakukan ini pankreas, nah maka kita beralih langsung ke bagian limpa. Nah, limpa ini pusat darah sel darah putih. Dia yang memproduksi bila mana kita terjadi alergi nih. Ini gangguannya biasanya ada di sini juga. Nah, kemudian setelah 2 menit sampai 5 menit kita beralih ke bagian rahang. Untuk daerah kepala itu biasanya itunya silang. Jadi kalau misalkan kita pencet yang di bagian kaki kiri, maka yang bereaksi adalah bagian kanan di kepala kita. Nah, ini bagian rahang bagian kanan kita pencet di sini. Nah, setelah itu ke sistem pembuangan, yaitu sistem kelenjar getah bening. Nah, ini adanya posisinya di sini. Kelenjar getah bening bagian perut. Ini yang ini agak lama, kurang lebih 5 menit ya. Ini juga harus pakai apa? Pakai hand body lotion. Ini nggak boleh pakai kayu. Karena kalau pakai kayu ini pada lecet nanti. Nah, kemudian yang di sisi sini. Nah, di sini. Nah, memijatnya itu harus ke arah ke atas jantung, ya. Kita mijatnya begini atau kita putar. Yang penting dari atas dari bawah ke atas. Nah, kita arahnya ke arah jantung. Jadi kan jantung kan arahnya ke sana, ke atas, ya maka kita pijatnya begitu. Nah, ini juga yang di sini, sisi sini juga kita pencet. Ini juga arahnya ke atas. Nah, ini sistem kelenjar ya, sistem kelenjar getah bening. Ini juga sama seperti yang tadi, ini ginjal, terus juga saluran kencing kita pijat juga, ini kandung kencingnya juga kita pijat. Nah, setelah itu kita beralih lagi ke kepala, ya, di kepala ini apa, kelenjar pituari atau kelenjar bawah otak, terus juga daerah trigeminusnya, daerah sini. Nah, terus juga setelah itu daerah metabolisme yaitu yang ini apa lambung, kemudian ini juga pankreas daerah sini. Nah, kemudian dari pankreas ini kita pencet kandung empedu daerah sini kandung empedu. Nah, kemudian kita pencet lagi rahang yang di sisi sini, tapi jangan pakai kayu, pakai ini jari. Nah, setelah selesai semuanya, maka kita pencet kelenjar getah bening yang ada di sini. Kayak gitu. Kelenjar getah bening, kemudian juga di sini apa? Kelenjar getah bening bagian dada. Di sini juga kelenjar bening bagian dada. Kayak gitu. Nah, kalau ini sudah selesai semuanya, maka pengobatan ini bisa dikatakan selesai. Dan lakukan hal ini kalau memang bisa itu selama 7 hari berturut-turut. Tetapi kalau memang tidak bisa ya bertahap, mungkin seminggu 3 kali sampai benar-benar semua apa kotoran yang ada di tubuhnya akibat alergi ini, jalur-jalur darah yang menghambat di organ tersebut itu bisa dikeluarkan. Nah, itu bisa. Nah, biasanya tuh ciri-cirinya tuh kalau itu sudah ada reaksi setelah pemijatan tuh biasanya tuh badannya jadi suhunya agak naik, dalam artian yang positif ya. Itu menunjukkan bahwa aliran darahnya makin lancar. Nah, kemudian juga mungkin air seninya jadi lebih bau, lebih berwarna coklat keruh atau keruh. Nah, itu menandakan bahwa kotoran sudah banyak yang terbuang. Nah, bila mana selain air seni juga di BAB mungkin biasanya itu setelah dipijat ini biasanya mungkin lebih lengket daripada biasanya. Kemudian bila mana setelah dipijat ini juga bisa reaksinya itu keluar kayak gatal-gatal di kulit kita. Nah, itu berarti dia keluar lewat kelenjar keringat kita yang di kulit, penyakit itu. Atau juga mungkin timbul di beberapa bagian tertentu di tubuh kita itu yang tadinya memang dipijat itu ternyata makin sakit. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa aliran darah di situ berhasil dibobol, berarti berhasil ditembus kayak gitu. Setelah itu juga
ada juga yang mungkin kulitnya jadi kehitam-hitaman, ya itu juga ada. Dan ciri-ciri itu termasuk masih normal untuk itu. Dan pada saat lakukan pijatan itu juga jangan terlalu keras, tekanannya hanya 2 kilo saja. Nah, setelah habis pijat, biasakan meminum air hangat kurang lebih 1,5 gelas. Baik itu teh hangat atau air putih hangat, untuk lebih memperlancar aliran darah yang setelah dilakukan pemijatan. Nah, oke, demikian tutorial kita kali ini mengenai pengobatan refleksi untuk penyakit alergi. Sampai ketemu teman-teman di video berikutnya. Salam sehat semuanya.